Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN kurikulum 2013. Ini adalah materi pengayaan ke-6 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 hari ini, Jumat, tanggal 2 April 2021. Tetapi sebelum itu, lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. 1. Pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Soal yang pertama. Hasil dari dalam kurung negatif 17 dikali negatif 20 tutup kurung dikurangi dalam kurung 90 dibagi 15 tutup kurung adalah. Oke, silahkan kalikan terlebih dahulu dan bagi terlebih dahulu baru kemudian dikurangi. Nomor 2. Sebuah wadah air cukup untuk mengisi 45 gelas kecil dan 24 gelas besar. Jika setiap gelas kecil berisi sepertiga liter dan setiap gelas besar berisi 3/8 liter, maka banyaknya air dalam wadah adalah. Oke, kalian tinggal menjumlahkan 45 dikali gelas kecil, 24 dikali volume gelas besar, berarti 45 dikali sepertiga liter ditambah dan seterusnya, kalian bisa selesaikan sendiri. Nomor 3. Hasil dari 3/8 dibagi akar 18 adalah. Oke, kalian kecilkan dulu dengan poin faktor 8 dan 18, baru kemudian kembar 2 keluar 1, nah baru kalian bagi. Nomor 4. Banyak kursi pada baris pertama di gedung pertemuan adalah 30. Banyak kursi pada baris di belakangnya 5 buah lebih banyak. Nah, banyak kursi pada baris yang ke-20 adalah. Oke, ini adalah barisan aritmatika yang baris pertama ada 30, baris kedua dan ketiga dan keempat dan seterusnya selisih 5 lebih banyak. Berarti dia adalah B atau beda. Jadi yang 30 adalah A dan kalian disuruh mencari berapa banyak kursi pada baris ke-20, berarti itu U20 dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. Oke. Nomor 5. Rumus suku ke N dari barisan 8, 11, 14, 17, dan seterusnya adalah. Oke, ini selisihnya kalian paham, dari 8 ke 11 berapa, 11 ke 14 berapa, dan seterusnya itu disebut B. Kemudian A itu adalah 8-nya. Dan kemudian untuk mencari rumus suku ke N, kalian pakai rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. Oke. Nomor 6. Harga pembelian 10 buku tulis Rp50.000. Buku tersebut dijual dengan harga Rp6.000 per buah. Maka persentase keuntungannya adalah. Oke, kalian berarti tahu harga belinya berapa, kemudian harga jualnya berapa kalau setiap buahnya dijual Rp6.000. Berarti dia untung. Nah, untungnya berapa? Kemudian kalian cari persentase keuntungan dengan rumus persentase keuntungan sama dengan U per harga beli dikali 100%. Oke. Nomor 7. Dalam sebuah kelas terdapat 32 siswa. Jika banyak siswa laki-laki 12 orang, perbandingan jumlah siswa wanita dengan jumlah siswa seluruhnya di kelas tersebut adalah. Oke, jika ada 32 siswa dan 12 laki-laki, berarti kalian tahu yang wanitanya berapa. Baru kemudian kalian bandingkan antara jumlah siswa wanita dengan jumlah seluruh siswa. Kemudian diperkecil. Oke. Nomor 8.
bentuk sederhana dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 35 per X kuadrat dikurangi 14X ditambah 49 adalah, oke, ini adalah persamaan kuadrat. Kalian bisa mencari faktor-faktornya. Dari yang pembilangnya faktornya berapa, dari yang penyebut faktornya berapa, kemudian kalau ada yang sama tinggal dicoret. Oke. Nomor 9. Himpunan penyelesaian dari 3X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 7X dikurangi 10 dengan X bilangan bulat adalah, oke, langkah pertama, kalian oper dulu 7X di kanan, pindah ke kiri, kemudian min 2 di kiri, pindah ke kanan, dan nanti akan ketemu nilai X. Nah, setelah ketemu nilai X, berarti kalian bisa menentukan himpunan bilangannya siapa saja. Oke, nomor 10. Terdapat dua bilangan positif. 4 kali bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua sama dengan 13. Jika jumlah bilangan pertama dan 2 kali bilangan kedua sama dengan 5, maka bilangan pertama dan bilangan kedua adalah, oke? Di sini berarti ada dua variabel. Yang pertama adalah bilangan pertama, kita misalkan A, kemudian bilangan kedua kita misalkan B. Berarti kalian bisa menyusun model matematikanya. 4 kali bilangan pertama berarti 4A ditambah bilangan kedua berarti ditambah B sama dengan 13. Begitu juga kalimat yang kedua dan kalian cari A-nya berapa dan B-nya berapa. Oke. Nomor 11. Alzam membeli 3 pengharis dan 5 penghapus seharga Rp22.500.000. Kemudian Rafa membeli 5 penggaris dan 7 penghapus dengan harga Rp33.500.000. Nah, harga satu lusin penghapus adalah, oke, ini adalah sistem persamaan linear dengan dua variabel. Kita misalkan penggaris itu G, kemudian penghapus itu H. Berarti kalian bisa mencari model matematikanya. 3 penggaris berarti 3G, dan 5 penghapus berarti ditambah 5H, seharga berarti sama dengan Rp22.500.000. Dan yang kalimat kedua silahkan dicari seperti itu. Nanti kalian akan ketemu penghapusnya, harga satunya berapa, tinggal dikali dengan 12. Oke. Nomor 12. Perhatikan gambar atau grafik di sini. Ada dua garis sejajar yang tegak lurus dengan satu garis yang melalui titik negatif 2,0. Nah, kalian disuruh mencari garis atau persamaan garis C. Oke. Nomor 13. Di kelas 7B terdapat 30 orang siswa. Setelah didata, terdapat 15 siswa gemar bahasa Inggris, 11 siswa gemar IPS, dan 5 siswa gemar keduanya. Banyak siswa yang tidak gemar bahasa Inggris dan IPS adalah, oke, ini adalah materi diagram Venn kelas 7. 30 siswa, kemudian 15 bahasa Inggris, 11 IPS, dan 5 gemar keduanya. Kalian buat kurva tertutup dan ada irisannya. Kemudian yang gemar keduanya kalian taruh di tengah dan sisanya taruh di pinggir kiri dan pinggir kanan. Kemudian kalian akan tahu yang tidak gemar kedua-duanya. Oke. Nomor 14. Bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 adalah, oke, kalian bisa memfaktorkan langsung atau pakai rumus ABC. Silahkan kalian yang paham yang mana. Oke, nomor 15. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0. Oke, silahkan dicari mana grafik yang sesuai dengan koefisien grafik tersebut. Nomor 16. Diketahui fx fungsi linear. Jika f x ditambah 4
sama dengan 6X ditambah 1, maka nilai F3 adalah, ini adalah fungsi kelas 8. Silahkan dicari F3. Nomor 17. Keliling sebuah segitiga sama kaki 36 cm. Jika panjang alasnya 10 cm, maka luas segitiga itu adalah, di sini ada segitiga sama kaki. Alasnya 10, berarti kalian tahu sisi yang sama atau kaki yang sama. Nah, nanti kalian bisa mencari pakai teorema Pythagoras untuk mencari tingginya. Baru setelah itu kalian bisa mencari luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Oke. Nomor 18. Berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga. 1, 8, 15, dan 17. 2, 6, 12, 13. 3, 5, 12, 15. 4, 7, 24, dan 25. Yang membentuk segitiga siku-siku adalah, berarti kalian cari mana dari 1, 2, 3, 4 yang kalau di jumlah sisi-sisinya akan sama dengan kuadrat sisi miringnya atau sisi yang terpanjang. Misalkan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, apakah sama dengan 17 kuadrat? Nah, kalau sama nilainya berarti dia adalah siku-siku. Oke. Nomor 19. Rafa sedang membuat 3 kerangka balok berukuran panjang 24 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 16 cm. Jika kawat yang tersedia 8 meter, panjang kawat yang tidak terpakai untuk membuat kerangka balok itu adalah, 3 buah kerangka balok. Berarti kerangka balok itu rumusnya adalah 4 dalam kurung P ditambah L ditambah T. Nanti dikalikan lagi dengan 3 karena 3 buah. Berarti kalian bisa mencari berapa panjangnya yang dipakai untuk membuat 3 kerangka balok. Baru kalian cari sisanya. Oke, nomor 20. Perhatikan gambar segitiga ABC dan segitiga ABD. ABC dan ABD. Diketahui pasangan sisi 1, BC dan AD. Kemudian AC dan BD, AB dan BD, AC dan AD. Di sini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi sisi yang bersesuaian yang mana? Kalian cek dari 1, 2, 3, dan 4. Dilihat dari segitiga ABC dan segitiga ABD. Nomor 21. Sebuah kolam air berbentuk balok dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1 meter. Volume bak tersebut adalah, karena di sini adalah liter yang ditanyakan, sedangkan yang diketahui adalah meter, berarti lebih baik kalian ubah 3 meternya menjadi desimeter, karena liter itu adalah desimeter pangkat 3. 3 meter berapa desi? 2 meter berapa desi? Dan 1 meter berapa desi? Tinggal dikalikan, karena volume bak berbentuk balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nomor 22. Diketahui luas persegi panjang 150 cm². Jika lebarnya 10 cm, maka keliling persegi panjang tersebut adalah, luasnya diketahui 150 dan lebarnya juga diketahui. Berarti kalian bisa mencari panjangnya. Nah, setelah mencari panjangnya ketemu, berarti kalian bisa mencari keliling persegi panjang itu dengan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sana ada tabung yang dengan bola, kemudian ada lagi dengan kerucut. Jadi ada 3 bangun ruang sisi lengkung. Bola menyinggung tabung pada alas
atas dan selimut tabung, serta sebuah kerucut yang alas dan tingginya sama dengan tabung. Jika V1, V2, dan V3 berturut-turut volume kerucut, volume bola, dan volume tabung, maka volume 1 banding volume 2 banding volume 3 adalah. Oke, berarti kalian tinggal membandingkan antara volume 1 berarti volume kerucut, volume bola berarti, volume 2 berarti volume bola, dan volume 3 berarti volume tabung. Volume kerucut kalian sudah tahu sepertiga pi R kuadrat T. Kemudian volume bola 4/3 pi R kuadrat, 4/3 pi R pangkat 3, dan volume tabung pi R kuadrat T. Nah, karena di sini ada T sama dengan 2R, berarti kalian tinggal memasukkan di rumus-rumus yang tadi. Kemudian, pi-nya biarin aja dengan pi, nanti bisa dicoret ketiga-tiganya. Kemudian R-nya juga biarin, nanti akan kelihatan angka yang ada. Nomor 24, taman sebuah kota terlihat seperti gambar di arsir. Oke, di sana ada persegi, kemudian ada seperempat juring lingkaran di keempat pojoknya. Berarti ada luas lingkaran. Nah, untuk mencari luas taman berarti luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, setelah itu untuk mencari biaya yang diperlukan seluruhnya, karena di sana akan ditanami bunga mawar yang per meternya Rp50.000. Berarti kalian tinggal mengalihkan luas taman dengan harga Rp50.000 karena per meter persegi. Oke, lanjut nomor 25. Limas tegak dengan alas berbentuk persegi. Jika keliling alas 56 cm dan tinggi limas 24 cm, luas seluruh permukaan limas tersebut adalah. Oke, langkah pertama kita gambar sketsa dulu limas yang alasnya berbentuk persegi. Karena kelilingnya kalian tahu 56, berarti panjang sisi alasnya, karena persegi berarti dibagi 4. Oke, 56 dibagi 4 itu adalah panjang sisi atau sisi rusuk. Kemudian tinggi limas ada 24. Berarti kalian harus mencari apotema atau tinggi segitiga yang di kanan kiri depan belakang. Berarti ada 4. Karena di bawah persegi berarti sama. Kalian mencari apotemanya pakai teorema Pythagoras. Baru setelah itu kalian bisa mencari luas limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga tegaknya. Luas limas berarti sisi kali sisi. Kemudian yang 4 kali luas segitiga tegak berarti 4 kali setengah kali alas kali apotemanya. Oke, ketemu. Nomor 26. Segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM. Jika sudut PQR sama dengan sudut MLK sama dengan 65 derajat, sedangkan sudut ACB sama dengan 40 dan sudut KLM sama dengan 80, maka sisi-sisi yang sama panjang adalah, oke, karena di sini ada 3 segitiga, padahal yang sebenarnya adalah ABC, jadi di sini ada PQR dan KLM. Kita lewat saja ya. Atau tunggu nanti kalau ada ralatnya. Nomor 27. Pada rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar 180 derajat, titik A berpindah ke titik A aksen min 10,5. Maka koordinat titik A adalah, oke, paling gampang kalian gambar dengan diagram Kartesius atau grafik Kartesius, sumbu Kartesius. Kemudian kalian cari titiknya dan kalau dirotasi 180 derajat berarti lurus lewat titik 0. Oke, nanti ketemu titik A-nya. Nomor 28. Perhatikan grafik yang ada di sini. Oke, bulan Januari
bayi lahir, laki-laki, itu ada yang di sebelah kiri ya, yang laki-laki. Itu berarti ada 130. Bulan Februarinya berapa, bulan Maretnya berapa, dan Aprilnya berapa. Nah, kemudian yang perempuan juga kalian hitung Januari berapa, Februari berapa, Maret, April. Nah, kemudian kalian cari rata-rata kelahiran bayi laki-lakinya berapa dan bayi perempuannya berapa. Yang tadi Januari, Februari, Maret, April ditambah, kemudian dibagi 4, ketemu, dan perempuannya juga ketemu, dan selisihnya berapa. Oke. Nomor 29. Tabel di bawah ini menunjukkan data berat badan sekelompok siswa. Berat badan 37 kg, ada 2 orang, yang 38 kg 5 orang, yang 39 kg 7 orang, yang 40 kg 5 orang, dan 41 kg 1 orang. Banyak siswa yang mempunyai berat badan di atas rata-rata adalah, oke, langkah pertama kalian berarti cari dulu rata-rata berat badannya dengan cara berat badan dikalikan frekuensi jumlah seluruhnya. Jadi, 72 kali 2 ditambah 88 kali 5 ditambah 39 kali 7 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan 2 tambah 5 tambah 7 tambah 5 tambah 1. Nah, nanti kalian akan ketemu rata-ratanya. Dan kalian bisa mencari berapa banyak siswa yang beratnya lebih dari rata-rata. Oke. Nomor 30. Sebuah kotak berisi 12 bola bernomor 1 sampai 12. Jika diambil 2 bola secara acak, peluang terambil 2 bola bernomor ganjil adalah, oke, kalian tulis saja dulu nomor 1, 2, 3 sampai 12, kemudian yang nomor ganjil ada berapa, dan kemudian kita cari peluangnya, mengambil 1 dulu, berarti yang ganjil berapa dari sekelompok angka berapa. Nah, nanti ambil lagi 1 lagi, baru nanti kalian kalikan dan diperkecil. Oke. Poin 2. IC, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat. Ini biar seimbang, Ibu bikin menjadi pilihan ganda, jadi ada jawaban atau pilihan jawaban yang ada di bawah. Nomor 31. Rasionalkanlah bentuk berikut ini. 1 per A dikurangi akar B. Oke, ini adalah bentuk akar, berarti kalian tinggal mengalikan dengan sekawan dari penyebut. Artinya, 1 per A dikurangi akar B dikali dengan A ditambah akar B per A ditambah akar B. Silahkan dikalikan. Baru nanti kalian akan ketemu hasil terakhirnya. Oke, 32. Diketahui fungsi dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b, jika f1 sama dengan 12 dan f negatif 2 sama dengan negatif 9, tentukan nilai dari f10. Oke, di sini adalah fungsi pelajaran kelas 8, f1 sama dengan 12, artinya x-nya kalian ganti dengan 1, kemudian disama dengankan 12. Contohnya, berarti a kali 1 ditambah b sama dengan 12. Coba kalian ubah juga yang F-2. Nanti akan ketemu nilai A. Setelah kalian ketemu nilai A, berarti kalian bisa substitusi ke atas atau ke bawah silahkan, baru nanti ketemu nilai B. Nah, jadi akan ketemu rumus Fx sama dengan Ax ditambah B. Kemudian X-nya diganti dengan 10. Oke. Nomor 33. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat adalah 6 dikurangi X cm dan 2X ditambah 4 cm. Berapakah luas maksimum belah ketupat tersebut? Oke, karena di sini belah ketupat itu rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, berarti diagonalnya 1 kalian ganti 6 dikurangi X, diagonal 2-nya diganti dengan 2X ditambah 4, kemudian dibagi 2 atau dikali setengah. Nanti kalian akan ketemu persamaan kuadrat. Setelah itu, kalian akan tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa.
Kemudian untuk mencari luas maksimum belah ketupat tersebut, kalian cari Y maksimum yang rumusnya min D per 4A. Sedangkan D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi, kalian bisa nyari juga dengan cara Y sama dengan min dalam kurung B kuadrat min 4AC tutup kurung per 4A. Oke, ketemu. Nomor 34. Atap sebuah bangunan berbentuk setengah bola yang berjari-jari 3,5 meter. Jika bagian luar dari atap tersebut akan dicat dengan biaya pengecatan Rp50.000 per meter persegi, hitunglah biaya pengecatan atap tersebut. Oke, jari-jarinya 3,5 meter, kemudian harga per meternya Rp50.000. Nah, kalian akan mencari luas tengah bola. Luas tengah bola rumusnya 2pi R kuadrat. Nah, setelah tahu berapa luasnya, kalian tinggal mengalihkan dengan Rp50.000. Oke, ketemu. Nomor 35 atau nomor terakhir. Perhatikan diagram batang dari data nilai tes siswa kelas 9A. Di sana ada nilai 70 ada 6 orang, nilai 75 ada 5 orang, nilai 80 ada 10 orang, nilai 85 ada 5 orang, nilai 90 ada 8 orang, 95 ada 4 orang, dan nilai 100 ada 2 orang. Oke, berdasarkan data diagram, hitunglah nilai rata-rata kelas tersebut. Oke, berarti kalian harus mencari rata-rata nilai kelas tersebut dengan cara nilai dikali dengan frekuensi. Contohnya, nilai rata-rata sama dengan 70 kali 6 ditambah 75 kali 5 ditambah 80 kali 10 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan 6 ditambah 5 ditambah 10 dan seterusnya. Oke, ketemu. Pilihan jawaban untuk soal uraian nomor 31 sampai dengan 35 yang tadi. Nomor 31, A-nya 1 per A dikurangi akar B, B 1 per A ditambah akar B, C 1 per A kuadrat dikurangi akar B, dan D 1 per A kuadrat ditambah akar B. Kemudian yang 32, poin A 65, B 75, C 85, D 95. Kemudian nomor 33, poin A 12 cm, B 16 cm, C 24 cm, D 32 cm. Kemudian nomor 34, A-nya Rp3.650.000, B Rp3.750.000, C Rp3.850.000, dan D Rp3.950.000. Kemudian jawaban nomor 35, A-nya 68, B 73, C 78, dan D 83. Oke, kerjakan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN kurikulum 2013. Tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke, kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.